Jadi saya bisa membereskan 2 urusan sekaligus. Menghabisi yoga biar tidak buka mulut dan membawa kamu ke rumah sakit jiwa. Yoga, Pak, Yoga, Pak. Dia itu membunuh anak saya, suster. Pak. Yoga, Pak. Tolong kalian keluar semua. Yoga. 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 Jangan coba-coba menghentikan saya. Saya selalu menang dan kamu selalu kalah. Mau apa lagi kamu di sini? Saya akan tuntut kamu. Saya tidak akan puas sebelum melihat kamu dicampakkan ke penjara. Anak ini tidak bermaksud membunuh. Dia melakukannya di luar kesadarannya. Demi kemanusiaan, mohon jangan masukkan dia ke penjara. Saya akan masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Saya tidak peduli dia gila atau waras. Yang jelas dia sudah membahayakan kehidupan anak saya. Dan dia harus membayar semua perbuatannya. Awas kamu. Ya Allah. Pergi kamu. Gara-gara kamu anak saya menderita. Tahu? Mohon kesabarannya, Bu. Lihat aja, untuk berbicara aja anak ini tidak mampu. Jadi percuma Ibu memukul dia. Atas nama anak yang tidak waras ini, saya mohon maaf, Bu. Tenang, Ma. Lebih baik kita sekarang berdoa demi keselamatan anak kita. Mengenai anak itu, nanti kita pikirkan. Sekarang seret anak itu keluar sebelum kesabaran saya habis. Cepat! Kenapa kamu ikut campur urusan saya? Kenapa kamu gak biarin dia mati? Kalau kamu ingin umur kamu panjang, jauhin Yoga sekarang juga. Dan kalau kamu tetap ngotot, saya akan kubur kamu di sebelah kuburan Yoga. Ngerti? Janganlah ragu dan jangan kau takut, aku pasti datang.
Kondisi Yoga kritis. Mudah-mudahan saya bisa menolongnya. Percikan air yang ada dalam mangkuk itu ke Yoga. Berdoa, Sinta. Berdoa. Mohon kepada Tuhan untuk kesembuhan Yoga. Apaan kamu? Buka pintunya! Tolong! Alhamdulillah. Ini sebuah keajaiban. Sus, siapkan suntikan sekarang. Baik, Dok. Bawa anak jalanan ini keluar. Saya tidak mau anak ini dekat dengan anak saya. Mama kok ketawanya gitu sih? Terus si Bisu ngapain mah kok sedih? Mama tertawa karena si bisu ini berani ngelawan Mama. Padahal dia tidak sadar kalau dia akan kembali ke keluarga kita. Ah, berani-beraninya lo ngelawan nyokap gue ya? Lo pikir lo tuh sederajat apa sama kita? Gue akan kasih pelajaran yang gak akan pernah lo lupain sampai lo mati. Dan pelajaran selanjutnya adalah lo berdiri. Sekarang pegang kuping lo kayak gini. Terus lo lompat-lompat deh kayak kanguru. Ini hukuman yang sangat kecil karena ada hukuman yang lebih besar. Karena kamu sudah berani mendorong saya. Biarin mah, kita masih banyak rencana. Dan sekarang, lo lompat sampai ke kamar. Kenapa kamu begitu kejam? Tidak adakah sedikit saja rasa kasih di hati kamu? Apa salah Sinta sama kamu? Sampai kamu tega menyiksa dia seperti ini. Suka-suka saya. Apa yang kamu lihat ini belum seberapa. Nasib yang jauh lebih buruk sedang menunggu anak itu. Kamu deh yang buka pintu. Pak Anwar. Selamat malam, Bu Asti. Malam. Saya harap Anda kesini dengan kabar gembira. Bu Asti, Itu apa, Pak? ini surat pernyataan dari kepala sekolah, Bu, bahwa si Sinta diperbolehkan masuk kembali. Nah, pada saat Sinta masuk kembali, Usaha kita pasti akan berhasil.
asal tahu aja ya, Ola ini penguasa sekolah. Jadi apapun yang Ola mau lakuin, pasti bisa. Dan kita pasti bisa meyakinkan ke semua orang kalau Sinta itu gila. Dan dalam beberapa hari, Sinta tidak akan pernah melupakan apa yang sudah kita lakukan. Kamu sudah kehilangan nurani. Kalau kamu tidak berubah, selamanya kamu akan terpenjara di sana. Kamu bisa bebas kalau kamu... Kalau apa? Kalau kamu cabut kutukan kamu dari Sinta, saya akan bebaskan kamu. Apapun yang kamu janjikan tidak akan bisa melunakkan hati saya untuk mencabut kutukan itu. Ya sudah, kalau kamu memang mau menghabiskan semua sisa hidup kamu di sana, terserah. Itu pilihan kamu sendiri. Saya menyerah. Saya akan mencabut kutukan itu dari Sinta. Tapi bebaskan dulu saya dari perangkap ini. Saya tidak percaya dengan janji kamu. Cabut kutukan itu, dan saya bebaskan kamu. Sinta, berhenti. Sekarang kamu masuk kamar. Saya sudah tepati janji saya. Sekarang mana aja? Kamu curang. Kamu harus membayar kecurangan kamu. Berteriaklah sampai ke langit. Itu tidak akan merubah apapun. Hari ini Sinta bahagia banget ya masuk sekolah. Seandainya dia tahu nasib apa yang akan menimpa dia hari ini, kayaknya dia lebih memilih untuk tinggal di rumah deh. Hari ini dia bakal dapat ancaman yang nggak bakal bisa dilupain seluruh. Seandainya Sinta tahu kalau seluruh anak-anak di sekolah ini udah tahu tentang penusukan Yoga. Aduh, kesian ya. Gue pastiin semua orang di sekolah udah tahu soal gosip itu. Dan mereka nggak bakal berani deket-deket Sinta. Takut jadi korban berikutnya. Berarti sekarang kita tinggal meyakinkan ke semua orang kalau Sinta itu gak waras. Sinta? Loh, kamu kok masih diperbolehkan sekolah sih? Bukannya kamu harusnya ditahan polisi? Berhenti! Orang kayak kamu itu harusnya tinggal di rumah sakit jiwa. Sinta? Sin, tadi kan gue nitipin pisau di tas lo, tolong ambilin dong. Soalnya teman gue ada yang ulang tahun jadi mau potong kue. Tolong! Sinta mau nusuk gue! Sinta! Lo ngapain mau nusuk kakak gue, ha? Sin, gue salah apa sih sama lo, Sin? Kenapa lo mau nusuk gue? Mereka mau menjebak kamu. Sin, lu dicari kepala sekolah tuh. Udah cepetan Gi. Tenang sayang. Bawa pisau itu menghadap kepala sekolah. Kamu jangan takut. Saya akan menemani kamu.
Hati-hati, Bu. Bu, Sinta tuh makin nekat aja, Bu. Karena barusan Sinta baru aja mau ngebunuh Oli. Harusnya dia dikeluarin aja, Bu, dari sekolah. Sebelum ada korbannya lagi. Serahkan pisaunya, Sinta. Pisau ini yang dipakai untuk nusuk kamu. Iya, Bu, bener, Bu. Kalian yakin pisau ini yang dipakai untuk nusuk Oli? Yakin banget, Yakin, Bu. Yakin, Bu. Pisau ini. Yakin pisau ini? Bu, saya yakin banget kok, Bu. Tadi Sinta mau nusuk saya pakai pisau beneran, bukan pisau yang ini. Lalu bagaimana pisau ini bisa sampai ke tangan Sinta? Siapa yang nuker kalau gitu? Jangan percaya sama Sinta, Bu. Dia sakit jiwa. Kalian itu jangan terlalu berlebihan. Masa Sinta bawa pisau mainan saja dianggap sakit jiwa? Ibu kok nggak percaya sih, Bu, sama kita, Bu? Sinta tuh baru aja nusuk pacarnya. Dan sekarang kita nggak tahu gimana keadaan pacarnya, Bu. Sudah, cukup. Kalau kalian tidak tahu faktanya, sebaiknya kalian jangan banyak bicara. Ibu tahu, sebenarnya kejadian ini adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Ibu sudah punya bukti dari polisi secara tertulis. Pak Anwar sendiri pengacara kalian yang membawanya. Ibu harus percaya sama kita. Saya ngelihat kok pakai mata kepala saya sendiri kalau Sinta bener-bener nusuk Yoga. Dan tadi dia emang Cukup. Sinta itu kan saudara kalian. Dan dia itu bisu. Pasti akan sering terjadi kesalahpahaman. Seharusnya kalian itu membantu dia, bukan malah memojokkan dia di depan teman-temannya. Kalian mestinya malu pada diri kalian sendiri. Tenang, Ma. Semua sudah kita atur dengan rapi. Dan seluruh teman-teman di sekolah sudah percaya dan yakin kalau Sinta itu sinting. Gara-gara Bapak sih pakai ngomong kalau Sinta nggak niat bunuh Yoga segala lagi. Makanya Ibu Kepala Sekolah menganggap kalau Sinta itu nggak sinting. Sinta itu tetap waras. Jangan-jangan Anda ini pelin-pelan ya. Bagaimanapun Bapak itu kan mantan pengacara papanya Sinta. Begini adik-adik, mama kalian itu tahu kalau saya... Pak Anwar itu bukannya pelin-pelan. Pak Anwar ada di pihak kita kok. Tuduhan usaha pembunuhan itu sengaja dicabut agar si Sinta kembali lagi sekolah. Tapi kita akan bikin si Sinta itu benar-benar seperti orang sinting agar anak-anak semuanya percaya. Mama gimana sih, Ma? Mama dengerin gak sih tadi Oli bilang apa? Oli kan bilang anak-anak di sekolah itu semua udah percaya dan yakin kalau Sinta itu gila. Tapi masalahnya adalah kepala sekolah itu gak mau percaya. Mama itu denger semuanya kok. Sekarang kita harus meyakinkan kepala sekolah. Begitu kepala sekolah itu yakin kalau Sinta itu sinting, polisi pasti akan percaya. Sinta? Kok kamu ketakutan sih? Kita kan mau minta maaf. Kita kan nggak ngapa-ngapain. Bener kok Sinta, kita cuma mau minta maaf. Kita nyesel banget sama apa yang udah kita lakuin tadi sama kamu di sekolah. Kita jadi malu deh, Sin. Masa kepala sekolah udah ngingetin kita. Dan kita sadar kok, ternyata selama ini kita udah nyakitin perasaan kamu. Maafin ya, maafin. Aduh Sinta, kamu kasihan banget ya. Selama ini kamu menderita karena kita, ya kan? Sinta, kita mau nebus kesalahan kita. Kita sadar kok, kita salah beneran. Sin, lo mau ketemu Yoga nggak? Shh, Adek. Kayaknya nggak perlu diomongin lagi deh. Sinta pasti pengen banget kan ketemu sama Yoga. Yuk, ntar kita antarin ke sana. Kenapa? Kamu nggak percaya ya sama kita? Aduh Sinta, kita tuh udah sadar banget.
orang tua Yoga benci sama saya. Oh, jadi ini yang ganggu perasaan kamu. Ya ampun Sinta, ini mah masalah kecil. Sekarang untuk nebus kesalahan kita, kamu siap-siap, kita temuin kamu sama Yoga. Urusan orang tuanya mah kecil, bisa diatur lah. Lo kenapa, Sin? Udah sayang, kita pergi dari sini yuk. Yuk sini yuk. Ayo udah. Kamu kenapa sih? Takut gitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah jangan takut, nggak apa-apa ya. Gue ada di sini buat lo kok, ya? Ya. Aku juga pakai. Maaf, orang tua Yoga dipanggil ke kantor. Dek, kalian berdua tolong liatin orang tuanya Yoga ya. Yuk Sinta yuk. Ayo masuk Sinta. Udah masuk nggak apa-apa. Masuk aja. Tadi saya lihat ada Sinta di kamarnya Yoga. Dia bawa kalajengking. Terus kalajengkingnya ditaruh di badannya Yoga. Aduh tante, saya tuh udah coba ngingetin ke Sinta jangan. Tapi dia cuek aja, dia malah nggak peduli. Yoga! Nggak ada apa-apa kok. Aduh Om, sumpah Om, saya nggak bohong. Tadi memang di sini ada Sinta sama kalajengkingnya itu. Cukup. Masalah yang kami hadapi sudah sangat besar. Jangan kamu tambah lagi. Maunya kamu apa sih? Mula-mula saudara tiri kamu yang sinting. Sekarang kamu mau bikin pusing lagi di sini. Sepertinya kalian sekeluarga harus masuk rumah sakit jiwa semuanya. Percuma emang ngomong sama dia. Buang-buang waktu. Sekarang lebih baik kamu keluar. Sebelum saya lapor ke security. Tapi Om... Tutup mulut kamu. Sekarang lebih baik kamu keluar. Keluar! Mereka orang-orang yang kejam. Di dalam hati hitam mereka, tidak ada sedikit pun ruang untuk kebaikan terhadap kamu. Amon.
Mereka selalu dan akan selalu menyakiti kamu. Mulai sekarang, kamu jangan percaya ucapan apapun yang keluar dari bibir mereka. Sekarang kita cari tempat tenang untuk kamu. Dan cari orang yang bisa membantu kamu. Saya lihat kepala sekolah kamu adalah orang yang adil dan jujur. Sekarang kamu datang ke sana dan minta bantuan padanya. Gara-gara si Gagu brengsek itu semua rencana kita kacau. Gue merasa terhina banget di depan nyokap bokapnya Yoga. Aduh, kalian terhina itu bukan kakak doang, tapi kita semua. Semua biang kerok ini adalah Sinta. Hah, ngapain lagi dia pakai ngilang segala, heran gue. Pokoknya kita harus cari dia sampai dapat. Mau nyari di mana? Emang Jakarta kecil. Aduh, udah. Sekarang kita pulang ke rumah, kita laporin semua kejadian ini sama Mama. Biar Mama aja nyari jalan keluarnya. Gue udah capek tuh gak ngadepin si Gagu. Udah gak mau mikir gue. Udah yuk. Sinta? Sedang apa kamu di sini? Sinta, ayo berdiri. Aduh, ada apa? Jelaskan pada ibu. Sinta, bagaimana ibu bisa mengerti apa yang kamu maksud? Cinta, tulis dan tunjukkan kepada kepala sekolah. Kamu mau nulis untuk menjelaskan semuanya pada ibu? Baiklah, ayo ikut ibu. Nanti kamu tulis semuanya dan kamu jelaskan semuanya pada ibu ya. Ayo. Sekarang sudah ada orang yang akan membantu Sinta. Saya bisa lebih tenang. Ya Tuhan, kasihan kamu Sinta. Jadi selama ini kamu selalu menderita. Kenapa kamu tidak menceritakan semua ini sebelumnya? Apa kamu tidak bisa menceritakan hal ini pada seseorang? Iya, ibu mengerti. Kamu pasti merasa sendirian, merasa kesepian. Karena saudara-saudara kamu, keluarga kamu, selalu memperlakukan kamu dengan kasar. Mereka selalu menyiksamu, kan? Mereka benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Mereka benar-benar iblis. Tapi tenang, Sinta. Mulai sekarang mereka tidak akan berani lagi. Mereka harus membayar semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan padamu. Saya akan membuat mereka membayar semua ini. Si Sinta kabur. Sekarang cuma Tuhan yang tahu dia ada di mana. Masa kalian gak lihat dia di mana? Ya Mama, kalau Oli tahu dia ada di mana, Oli nggak bakalan panik kayak gini dong. Dasar, kalian itu semua nggak pantas jadi anak-anaknya Mama, tahu? Nggak adil dong, Ma. Waktu Oli ninggalin kamar, di situ ada Yoga sama si Gagu itu. Dan Oli juga sempat ninggalin Kalajengking di sana. Lagian kan Kak Oli cuma sebentar, terus langsung pulang deh. Iya, terus waktu Oli balik lagi sama orang tuanya Yoga, mereka berdua udah nggak ada. Kalajengkingnya juga ikut-ikutan nggak ada. Ya udahlah, sekarang pokoknya kita cari Sinta sampai dapat. Kalau enggak, halo, Ibu Asti, ya saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa ya? saya kepala sekolah Sinta. Dan saya protes terhadap apa yang ibu lakukan terhadap anak ibu. Perlakuan ibu itu tidak manusiawi pada Sinta. Bertahun-tahun ibu menyiksanya. Ibu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya tidak akan tinggal diam sampai ibu mendapat ganjaran atas apa yang telah ibu lakukan pada Sinta. Mah, siapa sih? Kok Mama nerima teleponnya sampai shock gitu mukanya? Ceritanya panjang tahu.
Sekarang si Gagu itu ada di rumah kepala sekolah kalian. Kamu jangan takut, Sinta. Kamu tunggu di rumah ibu sampai ibu menyelesaikan urusan ini. Mereka itu memang iblis. Mereka itu benar-benar jahat. Mereka harus masuk penjara. Mereka itu tidak layak diperlakukan sebagai manusia juga. Ibu akan membuat mereka benar-benar masuk penjara. Sekarang, ibu akan menemui pengacara kamu. Dia itu kan orang baik. Dia pasti akan menolong kamu. Lo pikir kepala sekolah bisa bantuin lo? Hah? Kepala sekolah? Sinta, lo tahu kan berapa kali kita udah ngerjain dia dan dia bisa apa? Nggak bisa apa-apa tuh. Lo minta ditolongin sama dia, jangan mimpi, ye. Lo kan pikir selama ini kepala sekolah akan ngebantuin lo? Lo salah tahu. Justru kepala sekolah akan memasukkan lo ke rumah sakit jiwa. You know? Sinta. 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 Coba kita lihat, si Gago ini bisanya apa sih? Bisanya apa? Apa? Apa-apaan sih ini? Sinta, lepasin gak? Dasar gila! Kenapa sih? Apa-apaan ini? Apa-apaan kamu? Bu, tolong lepasin gitu dong, Bu. Sakit, Bu. Oh my God, ada apa ini? Mama kan suruh kalian bawa Sinta. Terus kenapa jadi begini? Itu Mas, Sinta dia udah tambah gila. Tadi dia ngeberantakin semua ini. Terus dia mukulin kita. Sekarang dia ikut kita kayak gini nih, Mas. Benar kan Bu, apa yang selama ini saya bilang? Kalau Sinta itu tidak waras. Ibu lihat sendiri apa yang sudah dilakukan di rumah Ibu. Berarti dugaan saya salah. Dan ibu yang benar. Enggak, Bu. Saya yang salah. Saya yang salah. Saya selalu dibilang orang kejam, jahat, pembohong karena saya ini ibu tiri. Mereka tidak pernah percaya kalau saya itu sangat peduli sama anak ini walaupun dia tidak waras. Tidak waras, Bu. Saya minta maaf, Bu, karena saya salah pengertian. Sekarang saya yakin kalau Sinta memang layak untuk masuk rumah sakit jiwa. Halo, ini rumah sakit jiwa. Sinta, cepat kamu lari dari sini. Cepat. Saya punya pasien untuk rumah sakit jiwa Anda.
Alamatnya di jalan... Sinta mana? Jangan khawatir. Saya ada rencana. Kamu masuk kamar. Nanti dengan kekuatan saya... Cepat masuk kamar dan jangan keluar. Kamu masuk duluan. Saya harus menghentikan rencana jahat mereka. Dari tadi saya cari Mama. Mama kemana aja sih? Tolong keluarkan saya dari sini, Ma. Berhenti. Kalau tidak, Ternyata Nona cantik ada di sini ya. Ngumpet ya sayang ya. Ayo sini. Ayo. Gue punya kejutan buat lo. Ayo, gue udah bilang kan, kalau gue punya kejutan yang menarik buat lo. Ayo, ayo, ayo. Bu, ini dia anaknya, Bu. Dan dia sudah sangat siap sekali bergabung dengan keluarga baru Ibu. Saya datang untuk membawa kamu ke rumah baru kamu, rumah sakit jiwa.